nama aku Fadia Mawaddah, bisa dipanggil Fadia dengan NIM 24 11 21 20 56. Perkenalkan, aku Mazila Zulifia, biasa dipanggil Zila dengan NIM 24 11 21 30 70. Kenalkan, nama aku Siti Hayati Zulnita, biasa dipanggil Siti dengan NIM 24 11 21 30 34. Nama aku Fani Dwi Andika, biasa dipanggil Fani dengan NIM 24 11 21 30 08. Perkenalkan, aku Naila Arna Putri, bisa dipanggil Naila dengan NIM 24 11 21 20 12. Kamu kenapa, Fan? Iya nih, akhir-akhir ini badan aku sering capek dan juga sering lemas. Itu kenapa ya kira-kira? Kayaknya kamu kena gejala anemia deh. Oh iya, anemia itu apa sih? Apa sih itu anemia? Anemia adalah suatu kondisi medis di mana jumlah sel darah merah dalam tubuh berada di bawah batas normal. Nah, anemia ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, konsumsi obat-obatan tertentu. Yang kedua, riwayat penyakit kronis seperti penyakit ginjal ataupun penyakit kanker. Yang ketiga, bisa disebabkan karena sedang hamil. Yang keempat, adanya faktor genetik. Yang kelima, masalah kesehatan sumsum tulang seperti penyakit leukemia ataupun limfofa. Dan yang terakhir yaitu masalah kekebalan tubuh. Nah, karena banyaknya faktor penyebab dari anemia ini, anemia dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, anemia berdasarkan masalah asupan nutrisi. Contohnya, anemia pernisiosa, yaitu kurangnya vitamin B12. Adapun contoh lainnya yaitu anemia defisiensi besi dan anemia megaloblastik. Yang kedua, ada anemia berdasarkan kerusakan genetik, yaitu contohnya anemia sel sabit, yaitu sel darah merahnya berbentuk sel sabit yang kaku dan lengket sehingga menghalangi darah merah mengalir. Contoh lainnya yaitu anemia Fanconi dan anemia Diamond-Blackfan. Yang ketiga, ada anemia berdasarkan kelainan sel darah merah. Contohnya yaitu anemia aplastik, yaitu sel induk di sumsum tulang tidak dapat menghasilkan darah merah dengan cukup. Adapun contoh lainnya yaitu anemia hemolitik autoimun, anemia sideroblastik, anemia makrositik, anemia mikrositik, dan anemia normositik. Dan gejala anemia bisa jadi sangat ringan sehingga kita tidak sadar bahwa kita telah terkena penyakit anemia. Nah, gejala-gejala ini dapat berupa sakit kepala, pusing, detak jantung yang cepat, gangguan pada pertumbuhan pada anak-anak dan juga remaja, kaki dan tangan dingin, kemudian nyeri pada tulang, dada, perut dan kesendian, kulit kuning atau pucat, dan kelelahan. Kita sebagai perempuan tentunya mengalami yang namanya menstruasi di setiap bulan. Bisa menyebabkan hilangnya darah dan berpotensi memicu penyakit anemia. Nah, salah satu cara untuk mengobatinya adalah dengan mengonsumsi tablet anti darah atau TTI. Nah, tablet ini mengandung zat besi yang diperlukan untuk meningkatkan produksi sel darah merah dalam tubuh. Tablet patah darah merupakan suplemen yang mengandung zat besi dan asam folat yang berfungsi untuk membantu membentuk hemoglobin, sehingga dapat mengatasi anemia saat menstruasi, hamil, menyusui, masa pertumbuhan, dan setelah mengalami pendarahan. Tablet tambah darah ini harus diminum 1 kali dalam 1 minggu pada hari yang sama. Tablet ini harus diminum setelah makan. Namun, tablet ini tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan teh, susu, dan kopi. Selain mengonsumsi tablet tambah darah, kita juga perlu mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti cabai merah, hati, dan juga sayur hijau yang dapat mempercepat proses penyembuhan. Nah, di samping itu, tablet tambah darah sebaiknya dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk atau stroberi yang dapat meningkatkan penyerapannya. Nah, dalam beberapa kasus, jika anemia ini sudah cukup parah, dokter mungkin akan merekomendasikan untuk kita transfusi darah atau terapi tambahan. Namun, hal ini tergantung pada kondisi dan juga kebutuhan dari individu yang mengalami tersebut. Dengan pola pengobatan yang sendiri dan juga pola makan yang seimbang, kita dapat
Jangan lupa minum tablet tambah darah tiap minggu ya, biar terhindar dari penyakit anemia. Mengurangi gejalanya terjadinya anemia, jangan lupa minum tablet tambah darah. Yeah, yeah, Bobby Valentino.